Belakangan kita sering cobain mobil listrik ini, itu, dan jujur aja, bosen. Nah, buat refreshment, kenapa kita nggak bahas mobil yang satu ini? Ya, sekali-kali kita videoin mobil klasik, tapi bukan sembarang mobil klasik. Ini adalah Ferrari 365-4 GTB Daytona Competizione. Namanya panjang, tapi intinya ini adalah sebuah Grand Touring Ferrari bermesin V12 di depan sini. Dan ini spek balap. Jadi bayangin kalau 599 GTB kan versi biasanya, meskipun nggak ada Ferrari biasa ya. Nah, 599 GTO ini versi racingnya. Nah, ini ada 599 GTO sekitar 50 atau 60 tahun yang lalu. Nah, mobil ini bakal dilelang tanggal 30 Juni nanti di lelang.go.id. Nilai limit lelangnya sekitar 1,5 miliar dengan jaminan lelang 500 juta dan biaya sewa gudang sekitar 77,6 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kalian punya rezeki yang cukup, mungkin kalian coba bisa lelang untuk memiliki mobil ini. Dan ini bukan sembarang mobil karena ini adalah mobil balap Ferrari yang cukup sukses di beberapa ajang balap, misalnya kayak Le Mans, dia meraih posisi yang cukup dominan gitu ya. Dan kenapa namanya Daytona itu juga karena dia dominan di balapan Daytona. Nah, kalau misalnya kalian lihat ada beberapa hint atau mungkin elemen desain klasik, karena ini mobil klasik gitu ya, yang dibawa lagi oleh Ferrari modern. Ambil contoh, bagian depan yang flat dan lampunya ini dihidupkan lagi di Ferrari 12 cilindri. Ya, si Ferrari 12 cilindri Grand Touring V12 baru Ferrari. Nah, seperti yang gue bilang tadi, di sini adalah desain yang dihidupkan kembali di Ferrari 12 cilindri. Nah, sebenarnya Ferrari 365-4 ini dia punya dua pilihan lampu fix dan lampu pop up. Tapi khusus Competizione dia pakai lampu yang fix kayak gini, mungkin karena alasan aerodinamika juga ya. Dan lagi-lagi mungkin sirip ini juga untuk aerodinamika, makanya didesain seperti ini. Dan dia belang, jadi sebelah kiri warna biru, sebelah kanan warna hijau. Dan semua ventilasi udara di sini asli. Ini asli, yang tengah asli, dan sebelah sana juga asli. Dan ini adalah buat ngederek mobil ini kalau misalnya di balapan dia nyangkut atau gimana, dereknya di bagian sini. Karena gimana pun juga ini mobil balap, jadi selalu ada risiko masuk gravel atau mungkin ya stuck gitu-gitu. Di derek itu tetap perlu. Terus lihat deh lampu seinnya, dia ada logo Ferrari, jadi ada kemungkinan besar kalau ini masih ori dari Ferrari-nya. Dan ini masih bertahan sampai puluhan tahun. Sekitar 30-40 tahun, 50 tahun mungkin. Dan ini adalah pelek dengan center lock wheels yang kalau misalnya kalian lihat, ini mungkin ada baut-baut biasa, tapi kalau misalnya buat bener-bener lepas peleknya itu nggak bisa pakai alat biasa. Kalau di mobil-mobil modern, baut kayak gini terus dilepas pakai alat yang sama buat ngelepas pelek truk. Ya bener, truk. Jadi ini mungkin biar kuat kali, biar bannya nggak ngapang cobok. Dan dia pelek 15 inci. Zaman sekarang, pelek 15 inci mungkin buat hatchback, LCGC. Dulu, 50 tahun yang lalu, Ferrari balap pakai pelek 15 inci. Gokil. Dengan ukuran ban 9.1/23/5 inci. Pelek gold, dan dia pakai ban buatan Avon. Avon ini brand mobil, brand ban atau merek ban dari Inggris. Tapi sebenarnya ban ini nggak street legal, jadi nggak boleh dikendarain di jalan raya. Bahkan ada tulisan for racing purpose only, not for highway use gitu ya. Jadi bener-bener buat sedikit doang, buat jalanan biasa sangat tidak diizinkan, sangat tidak direkomendasikan. Karena gimana pun juga ini ban semi slick yang kayaknya tapaknya ini ya, dia punya kompon yang kalau berasa sih ini agak keras, tapi mungkin empuk pada zamannya, dan hampir nggak ada alur sama sekali. Jadi buat kering pasti enak, tapi kalau buat basah nanti dulu. Mundur lagi, sekarang gue pengen jelasin ini. Ada huruf E sama gambar yang kayak arus listrik, ini buat kalau keadaan darurat. Jadi kalau kita tekan ini, itu dia akan langsung mengaktifkan sistem pemadam kebakaran atau pemadam apinya. Aparnya lah, alat pemadam api ringan yang tertanam atau udah embedded di dalam mobil ini. Jadi kalau misalnya ada api, kebakaran apa-apa, tekan ini, apinya langsung padam. Nah, yang ini buat matiin kelistrikan atau arus listrik dari mobil ini, biar pembalapnya nggak kesetrum gitu ya. Terutama kalau misalnya ada kecelakaan atau apa, ini langsung kita putar biar listriknya berhenti mengalir. Ini udah standar di mobil balap, karena baik lagi, namanya balapan penuh resiko, dan mungkin ada kecelakaan, ada insiden atau apa. Dan untuk menyelamatkan pembalapnya, ini sangat wajib ada di dalam sama ada juga di bagian luar. Nanti kita lihat yang di bagian dalam. Dan karena ini mobil klasik banget ya, ini mobil balap, jadi dia nggak ada latch buat buka kamsi segala macam. Dia cuma ditahan pakai ini doang nih, pakai beginian. Sama ada strap kulit kayak misalnya di tas, diikat pinggang gitu-gitu.
pakai begini. Ntar kita buka mesinnya. Dan by the way, detail ini sudah diulang kembali oleh Pagani di Pagani Huayra. Nah, lanjut ke bagian kap mesin, kita bisa di sini ada bolong-bolong. Kayaknya ini buat mengurangi bobot. Jadi namanya mobil balap, terutama zaman dulu belum ada teknologi carbon fiber yang secanggih sekarang. Mereka harus mengurangi berat dengan cara yang mereka bisa. Salah satunya adalah dengan membanyakin lubang-lubang kayak gini. Dan lubang di kap mesin ini juga asli untuk membuang panas yang berlebih dari mesin V12 4400 cc-nya. Nah, mungkin kalau misalnya ntar kalian lihat lagi mobil ini, dia nggak sebetulnya standar, tapi ya karena adanya ini, kita juga pengennya bahas ini. Jadi, apa yang ada, kita bahas. Dan nggak cuma soal lubang di kap mesin ini aja. Bahkan sampai kaca-kacanya pun kalau bisa diganti, biar enteng diganti. Jadi, di mobil ini cuma kaca depan yang kaca beneran, kaca asli. Tapi di bagian sini, dia pakai kaca sejenis Lexan polikarbonat, bisa dibilang mika, plastik segala macam. Intinya ini bukan kaca, tapi cuma plastik bening yang pastinya lebih ringan. Jadi lumayan buat ngurangin bobot mobil ini biar larinya tambah kencang. Dan kalau kalian lihat proporsi desain mobil ini, bener-bener kelihatan kalau mobil tahun 1970-an, mobil eksotis tuh kayak gimana ya. Dan dia didesain oleh seorang desainer bernama Leonardo Fioravanti. Sekarang spionnya, lihat deh, spionnya kecil dan ini cuma plastik biasa dan ada brand Vitaloni di sini. Tapi ini bener cuma spion yang sangat-sangat biasa. Pengen lipat? Begitu doang. Jadi ini kayaknya biar mobil ini muat yang masuk ke peti kemas kayak truk gitu-gitu, atau mungkin ke kargo kayak begini gitu ya. Dan kalau pengen ngatur spion ya, manual begini. Dan ini dia pakai cermin datar, bukan cermin cembung kayak mobil-mobil modern. Jadi kalau misalnya amit-amit kenapa-napa, mungkin bisa diganti sama spion Supra Bappa, spion Kirana, Suzuki Tornado, Suzuki RGR, mungkin Yamaha Lexam segala macam. Kaca biasa kok. Nah, kalian lihat di sebelah sini ada knalpot. Iya, jadi kalau mobil biasa kan knalpotnya lurus ke belakang, dia dipendekin, jadi keluarnya di kiri sama kanan mobil. Ini biar jalur knalpotnya tuh nggak terlalu panjang, jadi respon pembuangannya juga lebih bagus, aliran udaranya juga lebih lancar, seperti itu. Ya, mungkin kenapa nggak di depan? Mungkin biar kalau misalnya knalpotnya di sini kan bau ya buat pembalap ya, bau asap knalpot gitu kan, jadi mungkin agak ke belakang dikit. Tapi mungkin kalau knalpotnya di sini pas naik turun mobil, terutama pas turun ya, hati-hati benis kita kebakar knalpot kayak waktu kecil, betis kita kebakar knalpot Supra Bapak waktu diajarin motoran sama Bapak. Nah, karena kalian lihat ya di pintu ini, ada nggak yang hilang dari mobil biasa, tapi nggak ada di mobil ini? Lubang kunci. Ya, karena mobil balap nggak butuh lubang kunci, buat apa? Itu ngeberat-beratin doang sih. Nah, cara buka pintunya, ada tuas di sini, kita tarik. Ini buat buka dan nutupnya. Nah, tapi begitu kalian buka, mungkin kalian lihat ini, dia ada kayak roll bar atau roll cage gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen keluar masuk, ini kan ngalangin ya. Jadi caranya gimana? Ini kita tekan, ada di sini nih, tekan, angkat, terus ini yang bisa dibuka bareng sama pintunya. Nah, mumpung kita lagi bahas pintu, kita tutup lagi. Oke, kalian lihat pintunya. Mobil kalian punya apa? Power window, trim lapis kulit, kantong, segala macam. Ini cuma kabel, bare metal, baut, udah. Jadi lebih banyaklah bersyukur dengan mobil kalian, wahai kalian para kaum kufur nikmat. Ya, di sini kita bisa lihat kalau mobil-mobil klasik itu bahkan masih punya pengaruh desain ke mobil-mobil baru. Di sini kita lihat ada spoiler ducktail atau ekor bebek yang masih dipakai di mobil-mobil sekarang. Ini diciptakan biar di sini ada hambatan udara, bisa neken mobil ke bawah dan grip ban belakang itu makin bagus. Nah, lanjut lagi di sini juga Lexan polikarbonat ya, dan mungkin ini buat pengaman atau sejenisnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Sebenarnya simple ya, 4 lampu lingkaran dan ini masih dibawa sampai Ferrari si 812 GTS terakhir ya. Soalnya kalau si 12 cilindri bentuk lampunya udah kotak, 296 GTB juga kotak segala macam. Nah, sekarang kita lihat karena tadi kan knalpotnya di kanan kiri, dia di bagian belakang nggak ada knalpot sama sekali. Sekarang kita mau lihat tutup bensinnya dulu. Ini nih. Jadi tinggal buka kayak gini nih. Set. Dan ini bukan sembarangan tutup bensin, ini substansial. Besi. Mobil sekarang mana ada beginian. Dan kita mau lihat cara buka bagasinya. Jadi nih, dia nggak ada kunci bagasi kayak konvensional. Jadi ini ada 2 karet warna hitam yang kayak bentuk huruf T. Kita tarik nih satu-satu, tarik ya. Gak usah takut. Ya, lepas. Ya, mobil kalian punya mekanisme bukaan bagasi yang lebih bagus daripada Ferrari ini. Sekarang kita buka.
enteng loh. Dan kalau pengen disangga, ya pakai ini nih. Ya, seperti ini. Memang repot, tapi baik lagi, ini tuh mobil usianya udah hampir, kalau misalnya dibilang kayak orang tua gue kali ya, seperti itulah. Tapi kita dorong aja. Nah, begini juga ada lock rupanya. Di sini ada tangki bensinnya. Ini kapasitasnya kayaknya di atas 70 liter kali ya. Ada penunjuk dia penuh setengah gitu-gitu. Dan ada saluran bensin buat dari tangki ke mesinnya. Di sini nggak ada apa-apa, ada struktur penguat gitu ya. Jadi ini tangki di belakang kalau kena sundul dari belakang sih agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Semoga enggak sih ya. Apalagi pas balapan, ingat, pas balapan semua bisa terjadi. Tutup. Nah, lihat kan, nggak ada kancing ya. Kancingnya ya ini. Kita tarik lagi. Nah, kalau di kaca sebelah driver, dia ada tulisan atau stiker ya. Monterey Historic tahun 2004. Jadi mungkin Ferrari ini di tahun 2004 dia pernah ikutan acara Monterey Historic. Sekarang kita masuk, ya, kita buka ini. Dengar suaranya. Ya, mobil tua ya kan. Kita buka, taruh sini. Dan lihat ini ada sejenis kain ya, dia warna biru ini. Ini buat pengganti jendela. Karena mobil ini nggak punya kaca samping kayak mobil kita pada umumnya. Ini buat membatasi antara bagian luar dengan bagian dalam. Dan ini yang bagian luar disangkutin ke sini, dia ada dudukannya. Ini buat membatasi antara bagian interior dengan eksteriornya. Terus kalau dibuka taruh sini. Dan sebenarnya udah dikasih bukan kayak gini, gue nggak yakin bisa masuk sih. Tapi coba dulu. Iya. Aduh. Iya. Untung muat. Pertama-tama dia pakai setir yang ada bolong-bolongannya. Jadi mungkin ini buat mengurangi bobot juga biar mobil ini ringan gitu ya. Dan nggak cuma setirnya, pedalnya juga pakai merek yang sama. Setir sama pedal itu dia pakai Momo. Nah, buat yang belum tahu, Momo itu brand dari Italia, singkatan dari Moretti dan Monza. Moretti itu nama pembalap yang punya brand ini, Momo ini, dan Monza itu nama kota di Italia. Jadi orang Italia itu kelihatan ya, rasa nasionalismenya itu kuat banget. Kalau bisa pakai produk Italia, pakailah produk Italia. Ferrari, Momo, Magneti Marelli, segala macam. Dan kalau pengen tahu seberapa gede ego orang Italia, coba kenalan sama Enzo Ferrari. Sekarang kita bahas instrumennya, karena di sini masih full analog. Gue seneng banget, udah bosen gue ngeliat layar. Dan dia cuma yang penting-penting aja. Kayaknya ini ya, pressure, fuel pressure gitu ya, terus oil pressure, ada juga oil temperatur, temperatur oli, dan temperatur coolant atau air, dan voltase aki, dan tachometer dengan redline di sekitar 8000 rpm. Dan ada juga lampu merah di sini. Kayaknya ini buat shift flag gitu ya, buat tanda pindah gigi waktu tachometer udah menyentuh redline. Jadi kalau udah nyala, pindah dari gigi 2 ke 3 gitu-gitu, seperti itu. Tahu nggak apa yang nggak ada di mobil ini? Speedometer. Ya, kita nggak bisa tahu kecepatan kita berapa. Tapi percaya nggak percaya, kalau di mobil balap, pas kita balapan di sirkuit, yang penting bukan kecepatan kita, tapi tachometer buat tahu kapan kita harus ganti gigi. Speedometer nggak terlalu penting di mobil balap kayak begini. Terus ini ada huruf E dengan tombol merah di sini. Ini buat ngaktifin sistem pemadam apinya. Jadi ingat kayak yang di luar tadi, ini juga sama. Jadi kalau misalnya kebakaran gitu, ada tanda-tanda asap gitu, driver kalau misalnya masih sadar, dia bisa neken ini buat langsung matiin api atau asap yang ada di mobil ini. Nah, lanjut lagi, dia pakai jok bucket Recaro yang ini bener-bener ngejepit asli. Jadi sekali duduk itu kita kayak nggak bisa kemana-mana lagi, biar badan kita nggak banyak gerak di sirkuit dan kita lebih mantap ngendalin mobilnya. Tapi kalau lihat stiker di sini, kayaknya dia dibuat sekitar Juni 94. Juni 94. Wow. Ini mobil joknya hampir seusia gua. Ada-ada aja ya. Terus dia pakai transmisi manual dengan sistem dogleg. Artinya kalau normalnya kan gigi satu kan kita geser ke kiri terus ke atas. Ini lain. Gigi satu itu ke kiri terus ke bawah. Baru setelah itu 2, 3. Alasannya apa? Karena kalau di mobil balap, di track balap gitu ya, gigi 2 sama 3 itu adalah gigi yang paling sering kepake. Jadi ini biar pas pindahin dari gigi 2 ke 3, karena itu sering dipakai, itu berada dalam satu garis lurus kayak begini nih. Kalau normal kan kayak gini, gigi 2, set, gigi 3.
sedikit lebih panjang. Jadi dengan meluruskan perpindahan antara gigi 2 dan 3 diharapkan bisa memberikan keuntungan lebih pas di balapan seperti itu ya. Dan ini adalah shifter klasik Ferrari dengan bahan-bahan metal dan suara waktu shifting itu asik banget. Dengerin deh. Terus di dashboard ada banyak tombol ya. Ini buat nyalain mesinnya. Tapi kita nggak punya kunci, jadi kita nggak bisa dengar suara mesinnya. Tapi kalau misalnya kalian bangga, mobil gue punya start stop button. Ini juga punya, nggak usah banyak songong deh. Nah ini buat lampu sen, belok kiri, belok kanan. Nah ini kayaknya buat ini ya. Jadi ada kunci di sini buat nyala sama matiin aliran listrik. Tapi udah kita beres gini aja, nggak usah dianeh-anehin. Dan ini yang ada angka-angka, ini kayaknya sekring buat kelistrikan. Dan ini kayaknya fungsi buat kayak misalnya ini nyalain fuel pump gitu ya, kita cetek gitu dia bakal nyala. Kalau low high wiper ini mungkin buat low wiper, ini yang pelan-pelan wipernya juga nih buat ini cuma buat nyala atau matiin wiper. Dan fan ini kayaknya dia tuh buat apa, ada AC di mobil ini, karena biasanya kan mobil balap nggak pakai AC, mungkin dia buat extra fan buat mesinnya kali ya. Ya seperti itu. Jadi ingat, ini mobil balap kalau misalnya emang nggak penting atau nggak mendukung performa, itu nggak usah dimasukin. Semua di sini penting buat mobil ini. Terus kalian lihat ini spion tengah buat ngeliat ke belakangnya, dan dia cuma punya manual day and night. Jadi nggak beda jauh sama mobil yang harga 100-200 begini juga. Jadi berbanggalah mobil kalian ada sedikit kesamaan dengan Ferrari. Terus di bagian sini dia kan ada kayak kisi AC gitu ya, tapi dia ngadepnya ke kaca. Jadi mungkin ini bukan buat kita ngadem gitu ya, tapi ini buat kalau misalnya kaca berembun kita nyalain yang fan gitu, dia bakal menghilangkan embun di kaca depan. Nah lanjut lagi, tadi kan kita bilang dia ada sistem pemadam kebakaran. Ini dia. Jadi kalau misalnya kayak ini dan ini, dia tuh pemadam kebakarannya. Plus kalau misalnya kalian lihat interior ini bener-bener sebasic-basicnya sebuah interior mobil. Nggak ada kulit mewah, jahitan, trim aluminium segala macam, nggak ada. Baik lagi, ini mobil balap. Kalau misalnya cuma nambah berat doang, mendingan nggak usah dipakai sekalian. Bahkan peredam nggak ada. Dan karena mobil balap juga ya, dia pakai sabuk pengaman 5 titik. Jadi yang ini nih, di sini kita, kalau ini bilangnya kalau di pesawat ini lap belt ya. Ini kita bisa begini nih, tapi ini mungkin dari pemilik sebelumnya, tapi gua intinya peragaan aja lah. Terus ada satu lagi di sini nih, di sekitar sini kejepit lagi. Ya, mungkin lebih gampang di jok penumpang. Ada ini nih yang di antara paha kita di bagian adek kita. Nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Makanya disebut sabuk pengaman 5 titik. Terus kalau pengen rilis, itu kita tekan yang bagian sini nih. Ini kita twist di bagian sini buat ngelepas semuanya. Terus lihat deh, sebagai bukti kalau mobil ini benar-benar sebasic-basicnya, cuma yang perlu aja, bahkan sampai aktuator gear manualnya pun sampai ke expose, dan kita bisa lihat gerakannya kayak gimana. Ini sangat memuaskan ya, gue udah lama nggak lihat beginian. Asli, karena mobil manual makin hari makin jarang, gue seneng ngeliat beginian. Dan sebenarnya kalau kalian penasaran, mobil sport itu mobil yang nyusahin. Bahkan tadi kameramen kita Ivan aja setuju kalau mobil sport kayak gini itu nyusahin. Dan mungkin kalian mikir, ngapain orang ada keluar duit ratusan juta bahkan miliaran buat beli mobil yang nyusahin, nggak bisa dipakai, berisik, nggak mewah segala macam. Karena kita suka. Karena kita suka, ini impian kita dari kecil buat punya mobil sport. Dulu waktu kecil kita cuma bisa ngelihat Hot Wheels-nya, mainannya sebagai anak kecil. Sekarang kita bisa lihat bentuk aslinya, bahkan mungkin bisa memiliki gitu loh. Ini baik lagi sama kayak perempuan beli high heels, kenapa sih nggak bisa jalan cepet, sakit di tumit segala macam, ngerepotin, tapi bikin kalian jadi lebih cantik, lebih jenjang, lebih tinggi kan. Baik lagi, beauty is a pain, termasuk mobil sport. Ngelihatnya enak, ngendarainnya seru, tapi pasti ada pain atau deritanya. Makanya, ngapain beli mobil miliaran segitu, tapi nggak lebih mewah daripada mobil-mobil kebanyakan sekarang. Kita suka, kita pengen, ini mobil impian kita gitu loh. Oke, sekarang kita bahas mesinnya. Oh ya, sekarang kita pengen kasih kalau keluarnya susah banget. Dan by the way, gue kan iseng yang injek koplingnya. Pedal koplingnya berat banget. Tapi mungkin karena ini mesin V12 dengan tenaga yang sekitar 400 horsepower ya. Dan inilah kenapa mobil modern jarang pakai manual. Karena kalau gue pernah nyobain mobil manual 700 horsepower, itu koplingnya berat banget. Jadi mungkin kalau misalnya dikasih mobil 800 HP manual, mungkin kaki kita nggak bakal kuat buat nginjek koplingnya. Tapi kita keluar, aduh,
rating gue 178 by the way. Dan aduh, demi Tuhan susah banget. Aduh, tutup. Ya, sekarang kita pengen bahas mesinnya dan cara buka kap mesinnya gimana. Nggak ada tuas di dalam kayak mobil biasa, jadi ada pin di sini, kita angkat, putar, baru kita bisa buka ya. Sebelah sana udah kita buka, jadi iya. Tapi ini panel ada flimsy, jadi kita butuh bantuan dari masnya buat ayo buka bareng-bareng. Ini buka kap mesin butuh 2 orang karena baik lagi panel itu flimsy, tipis dan disangga kayak gini. Iya, di sebelah situ ya. Iya, kita lihat kan panelnya flex banget nih. Dan udah kayak begini aja. Dan setelah kita buka panel kap mesin yang tipis ini, kita bisa lihat mesin 4400 cc V12 naturally aspirated dari Ferrari yang diberi nama Colombo. Puas-puasin lihat mesin ini karena nanti ketika semua mobil jadi hybrid, elektrik segala macam, kita nggak bakal lihat mesin kayak begini lagi. Nah, mesin Colombo Ferrari ini yang bermesin 12 silinder, dia punya tenaga sekitar 430 horsepower dan torsinya 461 Nm. Dan kalau mobil modern kan pakai 4 katup per silinder, atau mungkin kalau mesin 4AG 20V dia kan 5 katup per silinder. Ini dia cuma 2 katup per silinder, katup intake sama katup exhaust masing-masing 1 di tiap silindernya. Nah, karena ini mobil jadul, mobil klasik, dia pasti pakai karburator. Ada 6 karburator, mereknya dari Weber 40 DCN 21. Dan mobil ini punya rasio kompresinya itu 9,9 banding 1. Jadi kalau ngacu pada spek ini, harusnya mobil ini bisa minum bensin tahun 92 dengan aman. Harusnya ya. Dan tadi kalian udah lihat gearbox manual dogleg 5 percepatan, 1 gigi mundur. Dan karena ini mobil balap yang udah ditingkatin performanya, kalau Ferrari 3654 GTB biasanya kan tenaganya nggak segede ini, dia sistem pendinginannya lebih serius, fan-nya lebih gede, jalur intake buat intake manifoldnya juga gile, serius ini mah. Dan ya, itu dia mesin si Ferrari 3654 GTB Daytona Competizione ini. Kita tutup, kita butuh bantuan lagi. Dan ingat, panelnya tipis, jadi kita harus ekstra hati-hati. Dan kalau bisa, dua orang yang bantu kita nutup ya. Oke. Seperti itu, terus ini kita tarik lagi. Dan ketutup. Terus buat angka performa ya, misalnya 0 ke 100 aja deh. Mobil ini waktu baru, dia bisa 0 ke 100 dalam waktu 5,8 detik. Itu bahkan masih cepet buat standar sekarang. Ini mobil 70-an loh. Mobil tahun 70-an, 60-an, tapi 0 ke cepet udah 5,8 detik. Itu pasti udah kayak Bugatti Veyron di masa kini atau Bugatti Chiron gitu ya. Gila emang. Ya, jadi kesimpulannya, ini memang sebuah barang koleksi yang pantas kalian koleksi. Ini bukan sembarang Ferrari, ini mobil balap setir kiri. Dan ini bukan sembarang mobil balap setir kiri, tapi dia juga mendominasi kejuaraan tempat dia balapan Le Mans, Daytona, segala macam. Dan sekarang bisa jadi milik kalian kalau misalnya kalian ikutan lelang di lelang.go.id. Dan siapa tahu dia bisa parkir di garasi kalian. Cuma ingat, ini bukan mobil mewah. Ini mobil balap, nggak ada peredam, nggak ada bahan kulit, transmisi manual, kopling berat, segala macam. Ingat, mobil sport itu bukan soal kemewahan, tapi soal sensasi dan emosi. Oke, itu jadi kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.